Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai, coba deh yel-yelnya dulu ya. Mana pecinta Al-Quran? Ini pecinta Al-Quran. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Siapa? Saya. Takbir. Allah. Oke, udah semangat semuanya? Ya, alhamdulillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Mustafa alaihi afdhalus sholati wa atammu taslim. Siapa di sini yang pengen jadi ahli Quran? Ya, semuanya pasti pengen jadi ahli Quran. Bukan sekedar dia jadi hafid Quran, bukan sekedar jadi qori dan lain sebagainya, tapi pengen jadi ahli Quran. Siapa yang hafal hadisnya? Ayo. Hadisnya apa? Inna lillahi udah pada hafal semua ya. Jadi Ahlul Quran itu adalah apa? Keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir yang insya Allah salah satu Ahlul Quran, yaitu Ustaz Muhammad Hibatul Wafi Al-Fat Muhammad Al-Fat Hibatul Wafi ya. Oke, sedikit ya tentang Ustaz Al-Fat ini. Ya, beliau pertama adalah temannya Ustaz ya, waktu di Libya gitu. Kita ketemu di salah satu komunitas buku itu. Terus akhirnya ya kita temenan gitu aja sih singkatnya. Terus Ustadz Al-Fat ini ya, ketika beliau masih dalam kandungan ibunya, beliau divonis oleh dokter ketika itu tidak akan menjadi ya anak yang normal ya. Tapi karena kesabaran ibunya, akhirnya ibunya tetap merawat beliau, dan ibunya juga tetap sabar mengajarkan kepada Ustadz Al-Fat Al-Quran setiap hurufnya. Bahkan alhamdulillah beliau sudah mendapatkan banyak sekali piala-piala MTQ nasional maupun internasional. Nah, itu buah dari hasil salah satunya dari tarbiyah ibu beliau. Salah satunya beliau juga pernah ikut MTQ di Yordania. Ada yang tahu Yordania di mana? Ya, Yordania itu ada di dekat Palestina. Ya, Yordania dekat Palestina. Dan beliau sudah pernah ke sana dan menang MTQ internasional bidang tafsir. Tafsir apa? Ya. Hafalan 20 juz. Hafalan Al-Quran 30 juz. 20 juz enggak halaman. 20 juz. Ya. Tafsir di Mesir. Oke, kemudian juga beliau pernah ikut MTQ bidang tafsir di Mesir. Nah, alhamdulillah, semoga nanti murid-murid semua di sini ada yang bisa mengikuti jejak beliau, bahkan insya Allah lebih baik daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Oke, ini kelamaan ya Ustadznya kayaknya ya. Soalnya yang ngomong seharusnya tamunya, bukan Ustadznya. Ustadz bukan tamu di sini. Ya. Oke, kita mulai ya. Mungkin yang pertama Ustadz, ya. Murid-murid, menurut kalian menghafal Al-Quran itu susah atau enggak? Ya, ada yang bilang susah, ada yang bilang gampang. Tapi kalau mau jujur susah ya? Susah ya. Oke. Ya, Ustadz atau kakak nih enaknya? Ya, kakak boleh, Ustadz boleh. Kita mah ya. Biar kita, Saya insya Allah enggak susah biar ya. kita berasa kayak muda gitu, panggil kakak aja. Ya, silakan.
Kakak Alfa, ya. Gimana sih caranya biar tetap semangat menghafal walaupun kadang merasa capek banget? Gimana, Kak? Baik teman-teman semua, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya wa la rasula ba'dah thumma amma ba'du. Ya baik, tadi ya kalau ngomongin hafal Quran itu susah atau mudah, ya, saya jadi teringat marsnya Indonesia Murojaah ya. Menjadi para penghafal Quran tak semudah membalikan tangan. Artinya apa? Susah. Ya iya, pasti ya. Karena kalau mudah semua orang bisa. Kenyataannya tidak kan? Ya. Kenyataannya tidak. Hafalan kira-kira Quran bakal berubah nggak? Misalnya tadinya 30 jadi 31 gitu. Enggak kan ya? Atau ayatnya nambah gitu. Enggak kan? Ya, tapi ternyata yang menghafal Al-Quran dari sekian banyak manusia yang ada di bumi nggak banyak kan? Ya, artinya memang hanya orang-orang yang terpilih. Jadi kira-kira teman-teman, ya, kita mau jadi hamba Allah yang biasa-biasa aja atau hamba Allah yang terpilih? Yang terpilih ya, mau masuk surga teman-teman ya. Kalau kita ini muslim kemudian meninggal dalam keadaan berislam, maka insya Allah dijamin surga ya. Bedanya ada yang masuk surganya entaran dulu ya, nunggu yang lain masuk dulu. Tapi ada yang masuk surganya duluan. Surganya ya level-level ya di bawah ya. Ada yang lebih tinggi. Kira-kira mau yang mana? Itulah yang akan nanti didapatkan oleh sahibul Quran ya. Orang yang menjadi sahibul Quran itu nanti di akhirat apa kata Allah ya, apa dikatakan kepada mereka, yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi, baca dan naiklah. Coba saya tanya, di akhirat nanti kira-kira bakal ada mushaf gak? Gak ada. Artinya bacanya lewat apa? Lewat hafalan ya, lewat hafalan ya. Baca dan naiklah ya. Naik apanya? Naik derajatnya di surga ya. Fa inna manzilataka, kedudukan kamu itu inda akhiri ayatin taqra'uha, nanti akan berada di akhir ayat yang kamu baca. Jadi semakin banyak yang kita baca, derajatnya semakin tinggi apa enggak? Semakin tinggi ya. Berarti kira-kira masih mau apa enggak nih kira-kira dapat derajat yang lebih tinggi di surga? Nah, mau sih mau, tapi kita mau capek buat itu enggak? Kita mau capek buat itu enggak? Karena tadi menghafal Quran itu tidak mudah ya, tidak mudah. Meskipun tidak mudah teman-teman, tapi mesti kita akui bahwa ya menghafal Quran itu sebetulnya lebih mudah daripada menghafal yang lain-lain selain Al-Quran. Ya, masih lebih mudah ya, karena yang kita baca setiap hari ya itu gitu, nggak akan berubah selamanya. Betul ya? Kalau teori-teori sains bisa jadi berubah gitu ya. Hari ini misalnya ada, kalau di bumi pembentukan alam semesta dengan teori Big Bang segala macamnya, bisa jadi dalam tahun-tahun ke depan ada teori yang lebih relevan, ada teori yang ternyata lebih mendekati kebenaran. Tapi kalau Al-Quran berubah nggak? Nggak akan selamanya akan seperti itu. Artinya apa? Kita nih udah dipermudah jalannya, meskipun tetap susah ya. Meskipun tetap susah, tapi sebenarnya jalan kita sudah dipermudah dengan Al-Quran itu tidak berubah sama sekali. Artinya yang kita baca tahun ini dengan yang kita baca misalnya 20 tahun yang akan datang sama apa beda? Sama aja. Sama aja. Jadi yang dibaca orang-orang yang sudah usianya 60-50 tahun dengan kita misalnya sama apa beda? Sama aja. Ya, sama. Semuanya membaca Al-Quran yang sama, ya, gitu. Nah itu tadi, ya, bahwa menghafal Quran itu nggak mudah. Ya. Nah maka
butuh apa? Butuh perjuangan, butuh kesabaran. Ya. Nah, teman-teman, apa yang bisa membuat kita tetap semangat meskipun kadang-kadang mungkin capek? Yang paling penting menurut saya adalah kita punya tujuan yang jelas. Punya apa? Tujuan yang jelas. Karena kalau misalnya kita keluar rumah nggak tahu mau kemana, ya lama-lama kita malah nyasar, ya nggak tahu mau kemana gitu. Udah keluar aja, yang penting jalan gitu. Nyampe nggak ke tujuannya? Nggak tahu, orang nggak tahu mau kemana, ya kan? Ya, punya tujuan yang jelas. Tentunya kita mau apa dengan menghafal Quran? Apa dengan menghafal Quran? Mau menjadi ahlul Quran. Karena tadi ahlul Quran apa? Adalah keluarganya Allah. Kalau namanya keluarga, orang dekat, orang khusus, tempat di surganya VIP nggak? Iya, VIP dong. Beda sama yang bukan ahlul Quran, ya kan? Walaupun sama-sama di surga, bener nggak? Bener ya? Jadi mau nggak dapat tempat VIP itu? Mau. Ya, jadi emang harus capek, teman-teman. Harus capek, harus susah, harus mau. Ya, karena teman-teman, para sahabat dahulu begitu. Bahkan mereka itu ya nggak pindah ayat sebelum mereka bisa mengamalkan ayat yang mereka hafal. Jadi mereka menghafal itu, kalau belum diamalkan ayatnya belum pindah. Kita kuat nggak kalau gitu? Belum tentu, ya. Kebanyakan kita mungkin enggak bahkan, ya. Tapi itulah kesungguhan para sahabat radhiyallahu anhum. Karena mereka punya tujuan. Ya, mereka pengen Al-Qur'an itu enggak cuma dihafal, tapi jadi karakter, jadi keseharian. Jadi sesuatu yang kita bisa lakukan sehari-hari. Nah, kita juga harus punya goal. Kita mau ngapain, ya? Gitu. Kita main bola tapi nggak punya tujuan gitu. Datang, udah yang penting main aja, gitu kan? Ya, kira-kira bakal bisa kayak Indonesia semalam gak lawan Saudi menang gitu? Ya. Enggak kan? Pasti pengen apa? Pengen menang, bener nggak? Bener ya? Bener ya? Bener ya? Ya, kita ambil aja contoh yang mungkin dekat dengan kehidupan kita atau yang biasa kita simak, kita bisa lihat gitu ya. Orang-orang yang kita bisa lihat, kita bisa baca gitu ya. Dan bahkan itu bukan dalam hal Al-Qur'an misalnya. Ya. Teman-teman mungkin semua tahu ya, semua mungkin tahu siapa? Lionel Messi. Tahu ya? Dia kira-kira bakal jadi pemain terbaik dunia nggak kalau nggak punya tujuan? Mungkin main aja. Hebat di dunia nggak mungkin, ya kan? Ya, itu buat dunia loh. Itu buat ketujuan dunia, ya kan? Nggak ada akhiratnya di situ. Ya, gimana kita yang punya tujuan akhirat? Ya, kita harus lebih punya tujuan lagi. Ya, Allah berfirman apa teman-teman? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kita itu berharap dari Allah balasan yang orang-orang kafir, orang-orang di luar kita, orang-orang di luar Islam itu tidak mengharapkan itu. Yaitu apa? Kita punya akhirat. Jadi kan akhirat itu apa? Tujuan. Ya. Jadi menghafal Quran, teman-teman, itu tujuan bukan? Bukan. Menghafal Quran adalah jalan menuju akhirat yang lebih baik, ya. Mau akhiratnya lebih baik tadi, mau akhiratnya VVIP kan? Mau surganya VVIP kan? Ya, maka jalannya kita adalah dengan menjadi ahlul Quran. Ya, jadi apa teman-teman? Gimana caranya supaya kita tetap bisa semangat walaupun capek? Punya tujuan, ya, punya tujuan. Karena kalau kita nggak punya tujuan, kita akan cepet banget capek. Dan kita mungkin bisa jadi akan lepas, ya, dan akhirnya nggak kembali lagi karena kita nggak punya sesuatu yang mendorong kita buat terus berjalan, begitu. Oke, masya Allah. Jadi fun fact ya, Ustadz atau kakak Alfat ini emang suka banget sama bola sebenarnya. Ya, makanya tadi kan nyinggung ya, tanah air versus tanah suci, yang mana? Tanah air dong, ya. Alhamdulillah. Nah, jadi makanya
Tadi beliau sedikit cerita lah tentang bola. Di sini banyak yang suka bola ya? Ya, alhamdulillah. Oke, terus selanjutnya, Kak, pasti ini nggak lepas dari peran orang tua dong, ya kan? Nah, pasti orang tua juga ngebantu kakak Alfat ini untuk menghafal Al-Quran. Kira-kira gimana cara orang tua Kak Alfat untuk membantu Kak Alfat menghafalkan Al-Quran? Baik, kita kalau masih usia masih usia kita ya, gitu, kita masih harus atau sebaiknya ya itu didorong atau dibantu juga oleh orang yang paling dekat dengan kita, ya, yaitu orang tua, ya, orang tua. Dan itu yang alhamdulillah saya dapatkan di rumah. Ya, jadi teman-teman, saya ini full day, ya, sekolahnya full day dari jam 7 pagi sampai 4 sore, ya. Nah, itu kapan waktu baca Qur'annya teman-teman? Ba'da maghrib. Jadi setelah maghrib itu tidak ada TV atau radio, ya, karena dulu masih ada radio. Sekarang kayaknya udah banyak yang nggak tahu apa itu radio, ya. TV nggak ada TV, nggak ada radio, ya. Pokoknya tidak ada apapun yang bisa mengganggu dari Al-Quran. Jadi itu yang diberikan oleh orang tua, ya. Karena seringkali hafalan saya itu bukan hafalan yang dihafal oleh orang tua. Jadi orang tua tuh memfasilitasi atau memberikan bantuan berupa waktu, ya. Jadi nih disediakan waktunya, pakai gitu ya. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi keluarga yang membantu kita itu ya, yang suportif, yang mensupport kita, yang membantu kita, ya, yang aktif membantu kita gitu, itu akan sangat membantu perjalanan kita dengan Al-Quran, teman-teman. Ya, ketimbang yang tidak. Ya, makanya memiliki keluarga yang saling solidaritas dalam hal kebaikan, terutama dalam Al-Quran, itu akan jauh lebih memudahkan kita. Ya, yang paham bahwa Al-Quran itu keutamaannya banyak, ya, yang paham bahwa menghafal Quran itu adalah jalan menuju kemuliaan, adalah jalan menuju akhirat yang baik, gitu ya, adalah jalan menuju kita nanti di akhirat, ya, itu dikumpulkan bersama keluarga kita lagi nanti di akhirat bersama yang beriman, ya, maka itu akan lebih menyenangkan, ya, kalau kita dibantu oleh orang-orang yang di rumah. Kalaupun misalnya tidak membimbing secara langsung, ya, dan orang tua saya membimbing secara langsung, ya. Jadi membacakan, kemudian mengulang-ulangi, kemudian juga menjadi tempat untuk setoran dan seterusnya, ya, seperti itu. Ya, dan juga memberikan waktunya, ya. Artinya waktu ba'da maghrib atau setelah maghrib itu adalah waktu khusus untuk baca Quran. Jadi tidak ada seorang pun di rumah yang melakukan kegiatan lain selain kegiatan Al-Quran, ya. Jadi seperti itu, ya, bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang di rumah kita, yaitu bisa menjadi bantuan yang luar biasa buat kita, ya. Karena menghafal Quran ini lagi-lagi apa? Tidak mudah, sehingga kita butuh support, butuh bantuan. Dan kalau bantuan itu datang dari orang yang paling dekat dengan kita, ya, kita akan jauh lebih dimudahkan untuk menjalani perjalanan yang sulit ini, ya, gitu. Oke, berarti teman-teman semua atau murid-murid semua di sini harus jauh-jauh dari TV dan gadget, ya, supaya bisa menghafalkan Al-Quran. Oh, ini gadgetnya beda dong, kan dipakai buat kerja. Ya, oke. Terus, Kak, pernah nggak sih ngerasa bosen pas menghafalkan Al-Quran? Nah, kira-kira ngatasin bosennya gimana nih, Kak? Ya, rasa bosan itu terlahir dari kita yang melakukan kegiatan itu berulang-ulang dengan pola yang sama. Jadi kita bisa mengatasinya dengan mengubah kebiasaan. Bisa misalnya dari tempat duduk kita, ya, atau dari misalnya
Ya dari misalnya kalau misalnya di waktu-waktu selain yang memang sudah ditetapkan gitu ya, kita bisa mencari waktu yang mungkin agak sedikit berbeda ya, atau juga kita bisa mengubah pola. Jadi misalnya biasanya kita menghafal dulu misalnya, jadi kita memurojaah dulu biar tidak bosan. Jadi yang penting itu teman-teman, bosan itu hal yang wajar ya, kita mengalami semuanya ya, itu manusiawi. Yang penting adalah kita tidak kemudian meninggalkan Al-Quran sepenuhnya karena bosan ya. Makanya seharusnya Al-Quran itu tidak membosankan teman-teman ya, seharusnya Al-Quran itu tidak membosankan. Maka kita yang mencari cara ya supaya kita tetap betah dengan Al-Quran. Salah satunya adalah dengan mengubah pola, artinya mengubah kebiasaan kita. Yang biasanya kita misalnya duduk di satu tempat, kita bisa pindah ke tempat yang lain mungkin supaya dapat suasana yang baru ya. Kadang-kadang suasana yang begitu-begitu aja itu bikin kita bosan ya. Kadang yang bosan bukan, yang membosankan bukan Al-Qurannya gitu, tapi suasananya ya. Kita duduk di tempat yang sama udah berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun gitu ya. Ya itu pasti akan ada kebosanan ya. Kita pindah sekali, pindah beberapa kali misalnya gitu, itu akan sedikit banyak mengubah ya, gitu ya. Jadi kita perlu ini juga ya teman-teman, kita perlu melihat ya. Jadi jangan sampai kita menganggap bahwa Al-Quran ini membosankan. Jangan-jangan bukan Al-Quran yang membosankan teman-teman, tapi emang suasana hati kita ini yang sedang kurang baik ya. Makanya kita kemudian mencari cara supaya ya kita nggak bosan dalam baca Al-Quran gitu, kita mengubah kebiasaan dan seterusnya ya, seperti itu. Oke, berarti ini pesannya untuk para muadzin dan muadzibah ya, supaya ngajak murid-muridnya keluar ke taman misalnya, atau ke lapangan dan lain-lain lah, supaya dapat suasana baru untuk menghafalkan Al-Quran ya, biar nggak bosan di kelas mulu ya, ya kan? Ya, oke, selanjutnya benar. Oke, selanjutnya siapa di sini yang sudah hafal 1 juz? Saya. Yang 2 juz? Saya. Oke, yang 5 juz? Saya. Siapa yang 5 juz? Kelas 5, kelas 6? Udah 15 juz ya katanya ya? Oh belum. 10 juz. Kemarin kan makan bakso tuh, ya kan? Udah 15 juz kan ya? Belum. Ya. Oke. Nah, di sini kan hafalannya pada banyak-banyak nih. Ya, ada yang 5 juz, ada yang 10 juz, ada yang 15 juz, ada yang 30 juz insyaallah ya. Ya, insyaallah 30 juz. Nah, kira-kira Kak Alfat, gimana caranya biar hafalannya tetap kuat? Ya, menurut Kakak apa metode yang terbaik supaya kita bisa membuat hafalan kita tetap awet gitu? Ya, ini pertanyaan yang jawabannya menurut saya hanya satu, yaitu melazimkan murojaah atau membiasakan murojaah ya teman-teman. Sebenarnya murojaah itu gak terbatas di Al-Quran aja loh teman-teman ya. Apa misalnya atlet, kalau dia nggak mengulang-ulang teknik dasar itu misalnya berbulan-bulan, dia akan kaku kakinya ya kan, dia akan kaku badannya untuk melakukan sesuatu yang sebetulnya dia sudah biasa lakukan. Benar ya? Benar nggak? Benar. Kalian main bola nih, udah sering main bola, terus kalian nggak main bola 2 bulan, 3 bulan gitu, ya kita main bola lagi, kira-kira masih kayak sebelumnya nggak? Karena kenapa? Nggak diulang-ulang, ya kan? Gitu loh, ya. Ya itu kita gitu, pemain yang biasa. Gimana kalau misalnya ya, pemain atlet profesional, mereka itu mengulang-ulang teknik yang sama, bisa jadi tiap hari, ya. Latihannya tuh bisa jadi tiap hari, ya. Itu ngulang-ngulangin yang sama, gitu loh. Kegiatan yang kurang lebih sama, ya. Walaupun nggak sama persis gitu ya. Tapi itu dalam bentuk dia menjaga supaya dia itu tetap dalam bentuk terbaiknya, ya.
dari tekniknya, dari kekuatan fisiknya, ya sama, ya Al-Quran juga begitu. Kita udah hafal, bilangnya udah hafal nih, Ustadz udah hafal juz 1 Ustadz, kita nggak pernah ngulangin 2 bulan, kira-kira masih hafal nggak? Nggak bakal, ya nggak bakal, ya udah hilang itu hafalannya. Karena kenapa? Tidak pernah diulang. Ya, jadi hafalan itu kunci awetnya cuma satu, apa? Diulang-ulang, ya diulang-ulang, ya diulang-ulang, diulang-ulang terus, ya. Karena menghafal itu bakal selesai nggak teman-teman? Kalau menghafal itu ada selesainya nggak? Menghafal itu ada selesainya, kan tadi kita sudah bilang bahwa ayat Al-Quran itu ya segitu-segitu aja, benar nggak? Ya, artinya kita akan ada waktunya selesai, ya. Tapi mengulang hafalan itu selamanya teman-teman. Berapapun hafalan kita, mau hafalan kita hanya Al-Ikhlas sampai An-Nas sekalipun, ya itu yang kita ulang. Ya, benar? Iya, ulang itu selamanya. Dan semakin banyak hafalan kita, artinya semakin banyak juga yang harus diulang. Ya, jadi jangan kita cepat senang dengan banyaknya hafalan yang disetorkan ke ustadz, ke musyrif, ke ya gitu ya. Jadi jangan cepat senang. Ya, tapi kita memahami itu sebagai ini adalah tanggung jawab, saya harus jaga, jangan sampai hilang. Ya, gitu. Kalau kalian dititipkan misalnya dititipkan motor, gitu ya, dititipkan motor sama teman, kira-kira kepikiran nggak bakal ini motor bawa pulang aja lah, jadi punya saya gitu. Bakal begitu nggak? Ini dititipin hafalan sama Allah, kita mau sia-siakan nggak? Kita mau tinggalin nggak? Kita udah punya hafalan nih, dititipin sama Allah hafalan, kita mau tinggalin nggak? Enggak. Kalau kita ninggalin amanah orang, jahat nggak? Nah, ini ninggalin amanah Allah, jahat nggak? Ya, jangan sampai teman-teman. Ya, jadi kuncinya hafalan kuat itu cuma satu, apa? Diulang-ulang. Apa? Diulang-ulang. Atau murojaah. Selesai. Begitu. Oke, kuncinya cuma satu, murojaah dan murojaah. Itu aja. Ya, berarti mulai detik ini ya semuanya janji untuk rajin checklist harian, ya. Rajin checklist hariannya, di-storyin ke orang tuanya, terus VN-nya dikirim ke ustadznya, ya. Kalau jarang-jarang checklist hariannya, terus kapan murojaahnya, ya kan? Nah, makanya yang rajin checklist hariannya ya. Oke. Terus Kak, kira-kira ada tips yang seru nggak buat ngafalin Al-Quran? Kira-kira ada tipsnya nggak supaya kita ngafalin Qurannya tuh bisa benar-benar menikmati gitu prosesnya? Kira-kira ada tipsnya nggak? Ya, di antara yang mungkin bisa membantu kita buat lebih menikmati adalah menggunakan Al-Quran terjemah. Ya, karena kita jadi setidaknya kita tahu apa arti dari yang kita baca. Ya, itu akan sangat membantu teman-teman. Ya, itu akan sangat membantu. Setidaknya itu yang saya lakukan. Ya, bisa jadi mungkin teman-teman beda, ya itu nggak apa-apa. Tapi salah satu yang bisa membantu adalah pakai Quran terjemah. Ya. Terus juga teman-teman, ya biar menghafal kita itu asik dan nggak bikin pusing adalah jangan berganti mushaf. Ya, karena kalau ganti mushaf nanti kita akan menyesuaikan diri, akan beradaptasi ulang dengan mushaf yang baru. Ya. Itu ya. Jadi kira-kira dua hal yang mesti diperhatikan itu. Ya, jadi tadi jangan ganti-ganti mushaf, karena kalau ganti mushaf nanti kita akan kesulitan, kita akan susah lagi. Ya, kita akan membiasakan diri lagi. Ya, karena ini mushafnya agak beda nih gitu. Misalnya tadinya pakai mushaf
Madinah terus pakai mushaf Indonesia itu kan beda, ya. Agak ada bedanya gitu ya, ada bedanya dari cara penulisan dan seterusnya. Terus kemudian juga tadi yang pertama adalah apa tadi? Quran terjemah. Ya, menggunakan Quran terjemah ya, menggunakan Quran terjemah ya. Itu salah satu yang bisa menambah keasikan kita dengan Al-Quran, karena kita akhirnya tahu nih lagi ngomongin apa ini yang kita baca gitu ya, gitu. Karena kalau kita sudah sedikit banyak tahu apa yang dibicarakan dari ayat yang kita baca, kita jadi seperti sedang menyimak kisah gitu ya, atau sedang mendengarkan hukum Allah dibacakan kepada kita ya. Jadi kita lebih lebih terkoneksi ya, jadi komunikasinya itu dua arah ya. Kita nggak cuma baca Quran gitu, tapi Al-Quran juga ngasih sesuatu ke kita ya, gitu. Jadi sama-sama memberikan ya, jadi kita sama-sama dapat ya, sama-sama enak gitu ya. Al-Quran juga menjadi enak buat kita karena kita tahu apa yang kita baca gitu ya. Kalau kita tahu apa yang kita baca, maka kita akan lebih menikmati ketimbang kalau kita tidak tahu atau tidak mengerti ya, begitu. Oke, berarti tadi dua ya. Yang pertama, mushafnya ada terjemahannya. Yang kedua, nggak boleh ganti-ganti mushaf ya. Siapa yang suka gonta-ganti mushaf nih? Astagfirullah. Nah, ini yang suka gonta-ganti, tolong ya, nanti dibeli 2 dus ya, Quran yang sama gitu, biar kalian nggak gonta-ganti. Kalau rusak langsung ambil gitu ya. Oke, terus lanjut ya, coba Ustaz pengen deh, siapa tahu nih di antara kalian ada yang mau tanya sama Kak Alfa. Mungkin bisa angkat tangan dulu. Siapa? Oke, Fatih, silahkan berdiri. Sini Fatih. Fatihnya cuma satu, Fatih satunya nggak masuk ya. Ada berapa? Ada 2 ya. Yang jelas Fatih yang ini gitu. Ayo sini. Tadi Fatih angkat tangan duluan. Ya, yang ikhwan 1, yang akhwat 1. Yang akhwat tolong Ustazah dipilihin. Boleh maju yang akhwat sekalian. Ada nggak yang akhwat yang mau nanya? Masa sih nggak ada? Ada kan? Khaira, Masya Allah. Iya. Mungkin boleh yang kecil dulu ya Fatih ya. Yang kecil dulu, baru Fatih. Fatih kan senior di sini, jangan ya? Fatih senior. Ya, silakan Khaira. Mau tanya apa Khaira? Set. Ya. Gimana cara kita cepat hafal Al-Quran tanpa kesusahan? Oke. Ya, ditampung dulu ya Ustaz ya. Oke, lanjut Fatih. Mau tanya apa nih? Assalamualaikum Ustaz. Saya mau nanya, Ustaz umurnya berapa? Ya, udah? Itu doang? Udah? Oh ya udah. Ya, makasih Fatih ya. Makasih Khaira. Ya, baik. Ya, mungkin jawab pertanyaan yang ini dulu ya, karena menyangkut diri saya. Ya, umur saya kelahiran 97. Ya, 1997. Berarti 27 dong. Umur saya jangan ditambah 10 ya. Iya. Oke, tadi ya, gimana caranya menghafal yang gak pakai susah ya. Menghafal yang gak pakai
saya itu adalah tadi saya bilang apa? Cara yang paling efektif untuk mengawetkan hafalan adalah dengan murojaah. Maka cara yang paling efektif untuk menghafal adalah membaca berulang-ulang. Ya, membaca berulang-ulang. Halo? Ya, mohon tenang ya. Ya. Cara yang paling efektif untuk menghafal adalah dengan membaca berulang-ulang. Semakin sering diulang, semakin hafal. Ya. Maka teman-teman, kalau baru bacanya 5-10 kali dan belum hafal, jangan sedih. Bisa jadi itu adalah hadiah dari Allah buat kita supaya kita baca Qurannya makin banyak. Ya, jangan iri sama teman-teman yang 5 kali 10 kali baca langsung hafal. Bisa jadi kita yang bacanya 60 kali baru hafal itu pahalanya lebih banyak. Itu. Jadi semakin kita baca itu semakin banyak, maka insya Allah semakin lengket di kepala. Ya. Dan semakin juga masuk ke dalam memori kita. Ya. Jadi yang paling enak dalam menghafal itu adalah kita baca berulang-ulang. Baca berulang-ulang. Ya. Jadi satu ayat itu ulangin aja 10 kali, belum hafal, tambah lagi 20 kali, tambah lagi kalau belum. Terus sampai kita benar-benar merasa hafal. Sampai kita benar-benar hafal, kemudian kita baru pindah ke bagian berikutnya. Seperti itu. Ya, menghafal itu memang seperti itu. Ya, nggak mudah. Ya, tapi setidaknya dengan kita banyak membaca, semakin banyak membaca, kemungkinan hafalan itu lepas dari kita itu mengecil. Ya, karena kita udah baca berulang-ulang. Seharusnya kita minimal ingat, kalaupun kita agak lupa-lupa sedikit, gitu ya. Begitu. Jadi caranya gimana supaya menghafalnya lebih efektif? Kita seringkan tilawah. Kemudian juga baca yang mau kita hafal itu berkali-kali. Ya, karena kalau baru sekali 2 kali itu belum. Ya, tapi kalau sudah 20, 30, 40 kali itu insya Allah itu masuk di kepala kita dan akan susah pergi. Ya. Teman-teman, semuanya perlu diingat bahwa yang datangnya cepat, perginya juga cepat. Ya, jadi teman-teman jangan sedih dengan kalian baca 5 kali kok belum hafal-hafal, 10 kali kok belum hafal-hafal. Barangkali itu adalah hadiah dari Allah buat kita supaya hafalan kita lebih awet. Ya. Pahalanya lebih banyak dengan kita baca lebih banyak ayat, lebih banyak ya, lebih banyak huruf. Kemudian juga hafalan kita lebih awet karena kita bacanya berulang kali. Ya. Yang kita dapatnya susah, ya, itu insya Allah kita akan jaga baik-baik, bener nggak? Benar. Bener nggak? Bener nggak? Ya. Dapat uang dari jualan sama dapat uang dikasih orang tua, kira-kira bakal lebih cepat habis yang mana? Dikasih orang tua, kenapa? Karena nggak ada usahanya. Dikasih gitu aja sama orang tua. Tapi kalau kita dapatnya dari jualan, saya mau nggak kita habisin gitu dalam sehari? Enggak, eman-eman, sayang-sayang, ya kan? Ya, sayang-sayang mau ngabisin, kita ngedapetnya susah, bener nggak? Bener ya? Jadi jangan takut susah, ya, jangan takut susah. Karena yang susah dapatnya juga akan susah hilangnya. Yang susah dapatnya akan susah hilangnya. Begitu ya? Ya. Oke, ya tadi jawabannya apa? Mengulang-ulang kalau mau hafalannya kuat. Terus ya pertanyaan Fatih sudah terjawab belum tadi? Udah ya, oh, alhamdulillah. Ya selanjutnya mungkin satu lagi kali ya. Satu lagi mungkin siapa yang mau tanya? Tapi tanyanya jangan, Ustadz udah nikah belum? Jangan ya. Jangan.
yang benar. Oke, silahkan. Turun tangan dulu, 1, 2, 3. Oke, Aklan, sini Aklan. Aklan muridnya siapa sih? Ustaz saya. Ya, Aklan mau tanya apa? Gimana caranya kakak supaya bisa hafal 20 juz? 30. Silakan. Jadi menghafal 30 juz itu ya dengan apa ya teman-teman? Kita terus melakukan atau terus menghafal ya. Kita jangan berhenti. Artinya jangan berhenti begini teman-teman. Ya. Meskipun misalnya kita itu ada waktu kosong, ya hari libur. Jadi kita jangan sampai ada libur sama Al-Quran teman-teman. Ya, jangan ada libur sama Al-Quran. Ya. Terus baca Quran walaupun di kalender itu tanggal merah. Ya. Halo. Ya, saya mau ngomong ini tapi kalau semuanya ngobrol, kayaknya saya mendingan dengerin yang lain ngobrol deh. Seru banget kayaknya soalnya. Ya. Jadi ya, teman-teman, walaupun di kalender kita ada tanggal merah, tapi untuk Al-Quran jangan sampai ada tanggal merah. Ya, jangan sampai ada libur. Jadi liburan pun tetap baca Quran. Ya, itu akan sangat membantu kita dalam kitanya lebih cepat juga untuk selesai. Ya, lebih cepat juga untuk selesai karena bisa jadi orang lain itu ketika tanggal merah mereka enggak, ya udah lepas gitu. Tapi kita jangan, ya. Ya, kemudian juga kita harus tahu kapan kita harus berhenti. Kapan kita halo. Ya, ini tolong ya. Kalau misalnya mau ngobrol sendiri, saya nggak usah ngomong lagi deh. Masih mau lanjut? Atau mau ngobrol sendiri? Ya, oke. Kemudian kita harus tahu kapan kita harus berhenti. Artinya gini, misalnya kita udah tahu hafalan kita nih nggak bisa, artinya hafalan kita nih nggak bagus. Ya, jadi kita jangan terusin menghafal, berhenti dulu. Ya, berhenti dulu. Kita benerin hafalan kita yang nggak benar. Ya, kalau kita sudah merasa udah benar lagi, baru kita lanjut lagi menghafal. Dan seperti itu seterusnya. Kita jalanin proses itu teman-teman. Ya. Kita jalani proses itu perlahan-lahan, ya, pelan-pelan sesuai dengan kecepatan kita masing-masing. Barangkali ada yang lebih cepat, ya nggak apa-apa. Barangkali ada yang lebih lama, nggak jadi lebih buruk, nggak jadi lebih jelek. Ya, semuanya pada kecepatannya masing-masing. Tapi yang penting apa? Jalani prosesnya. Menghafal, ada yang mungkin kuatnya menghafal setengah halaman, nggak apa-apa. Ada yang kuatnya 3 halaman, oke. Ya. Tergantung kekuatan dan kecepatannya masing-masing. Ya. Yang penting dijalani prosesnya, menghafal dengan baik, yang membaca berulang-ulang, kemudian juga menyetorkan ke ustadznya juga dengan baik, kemudian juga mengulang hafalannya dengan disiplin. Ya, jangan sampai menghafal aja tapi nggak diulang. Kalau menghafal aja tapi nggak diulang, ini namanya kita curang, kita nggak menjalani proses. Ya. Berarti kalau kita bilang hafalan kita misalnya, hafalan saya 10 juz, tapi ternyata dari juz 6 sampai 10 nggak pernah diulang, bohong berarti. Ya, bohong. Ya. Hafalan itu yang kita bisa baca, nggak pakai lihat Quran, itu baru namanya hafalan. Ya. Kalau cuma pernah nyetor ustaz doang, itu bukan hafalan namanya. Ya. Kalau cuma pernah disetor aja, itu bukan hafalan. Ya. Itu cuma pernah disetor. Ya. Tapi kalau hafalan itu kita hafal beneran gitu. Kalau disuruh baca tiba-tiba ada orang coba baca dari sini, kita bisa baca tanpa lihat Quran. Nah, itu baru hafal namanya. Bisa dipahami ya? Bisa. Ya, jadi teman-teman yang penting apa? Dijalani prosesnya. Ya, mau cepet mau lama nggak apa-apa. Ya, semuanya kalau dalam Al-Quran, kalau dalam
proses menjadi ahlul Quran itu semuanya baik. Mau cepat mau lama itu nggak ngaruh, ya, gitu. Dites hafalan itu boleh? Terserah. Oke, terakhir, siapa yang mau ngetes dari akhwat ya? Karena ikhwan udah berapa kali nih tadi. Siapa yang mau ngetes hafalannya Ustadz Alfat? Ya, dari hafalan kalian ya, dari hafalan kalian. Oke, Alis ya, Alis tadi. Oke, silakan Alis maju. Ya, dites hafalannya Ustadz. Jadi kita lihat bagaimana yang dikatakan oleh Ustadz tadi, bahwasannya hafalan Al-Quran itu ketika dia dites, dia hafal. Nah, coba kita lihat bagaimana Ustadz Alfat hafalannya, seberapa mungkin beliau, ya. Dan semoga ini jadi motivasi bagi kalian semua. Ya, ayo silakan. Tahu dulu. Cukup. Ya, segitu aja. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukami litakulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Oke. Ya, terima kasih Alis, boleh duduk silakan. Oke, satu deh. Satu lagi. Ya udah, Fadil sini Fadil. Ayo cepat. Udah habis waktunya ya. Ayo, segera. Fadil, ayo. Fadil sudah kelas 6 ya Fadil ya. Nah, coba nih dibaca surah Rum ya. Yang surah Rum sudah ada yang hafal? Rum. Nah, jadi karena banyak yang belum hafal, jadi sengaja Ustaz pilih surah Rum. Munibina ilaihi tahu dulu. Munibina ilaihi wattaquhu. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا
fasawfa ta'lamun. Oke, Masya Allah. Allahumma hamdul Quran. Benar nggak Fadil? Benar. Alhamdulillah. Ya silakan Fadil. Nah jadi gitu harapannya murid-murid di sekolah adab semuanya ketika dites itu langsung bisa melanjutin ayatnya ya, jangan itu kelihatan berarti hafalannya nggak kuat dong ya. Nah, dan kalian nanti bisa lihat ya, Kak Alfat ini pernah diundang di Hafiz Indonesia sebagai tamu di tahun 2018. Kalian cari di YouTube nanti ada beliau ya. Jadi pernah diundang sebagai tamu, bukan peserta tapi sebagai tamu ya di sana. Juri tamu Ya, juri tamu juri tamu justru ya, juri tamu, bukan sekedar tamu yang mampir selesai enggak, tapi jadi juri tamu. Alhamdulillah. Nah itu semuanya karena keberkahan Al-Quran ya. Oke, terakhir deh Ustaz, kira-kira penutup apa pesan yang penting harus diingat oleh murid-murid di sekolah adab ini? Ya mungkin 1 kalimat 2 kalimat. Ya, baik teman-teman semua, untuk menutup ya perbincangan atau obrolan kita pada sore hari ini ya, yang pertama teman-teman adalah miliki niat yang benar, niat yang lurus ya. Niat karena siapa? Allah. Karena apa? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sebab setiap orang itu akan mendapatkan apapun yang dia niatkan. Kalau niat menghafal Qur'annya itu karena Allah, ya kita akan mendapatkan balasan dari Allah. Kalau enggak, berarti dapatnya dari Allah enggak, ya dapatnya ya yang kita niatkan aja, gitu ya. Kalau niatnya pengen terkenal gitu, ya, pengen jadi selebgram gitu, ya udah dapatnya itu aja, ya, gitu, ya. Terus kemudian teman-teman, selain niat yang benar juga tujuan yang jelas. Karena kalau kita nggak punya tujuan, kita akan mudah bosan, kita akan mudah lelah, kita akan mudah menyerah. Ya, tapi kalau kita punya tujuan, kira-kira walaupun hujan badai kita terobos gak? Saya terobos ya. Tadi saya berjalan di jalan, kalau saya nggak punya tujuan, saya mending pulang. Ya, saya mending pulang. Tapi saya jelas saya pengen kesini, gitu. Kehujanan biarin, ya. Ya itu risikonya, mau gimana, gitu kan? Harus, gitu. Jadi harus punya tujuan. Karena kalau nggak punya tujuan, kita akan mudah lelah, mudah capek, mudah kehilangan semangat. Ya. Kemudian apa teman-teman? Jalani prosesnya, mulai dari membaca, menghafal, mengulang-ulang, memahami, sampai nanti kita bisa mengamalkan, kemudian mengajarkan. Nanti baru kita dapat sesuai dengan hadis Nabi SAW. Khairukum man ta'allamal Qur'an. Ta'allam Al-Quran, belajar apa? Baca, menghafal, memahami, kemudian mengamalkan. Kemudian terakhir apa? Mengajarkannya ke orang lain, ya, begitu. Jadi jalani prosesnya, ya, begitu. Itu saja dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ya, terima kasih banyak Kak. Alhamdulillah sudah selesai ya. Jadi tadi emang beneran kehujanan Kak Alfatnya. Ini tahu nggak pakai gamis siapa? Gamis Ustadz. Jadi pakai gamis Ustadz ya, karena kehujanan, bener-bener basah kuyup tadi ya. Jadi emang benar-benar berkorban untuk datengin kalian semua nih, pengen ngeliat nih murid-murid sekolah adab tuh kayak gimana sih gitu ya. Makanya alhamdulillah beliau sudah berusaha untuk datang ke sini dan kita hargai keberadaan beliau, dan terima kasih banyak Kak Alfat sudah menyempatkan waktunya untuk kesini berbagi, sharing tentang pengalamannya ketika menghafalkan Al-Quran. Kemudian tadi kita sudah buktikan bahwasannya beliau benar-benar mungkin hafalannya. Ya, kita akhiri semuanya ya, murid-murid semua dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nggak ada yang lari, nggak ada yang ke bawah, nggak ada yang ke bawah. Ya,